Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Asar. Saya di sini sebagai kepala ruangan dan ini asisten saya, Justina Mete. Oh iya, Boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Bapak Kadek. Oh, Bapak Karek. Jadi Bapak Karek, apa yang Bapak rasakan saat ini? Pusing, badan lemas, makan gak enak. Bapak datang dengan siapa? Ada keluarga? Keluarga saya lagi beli obat. Oh, benar. Sebelum datang ke sini, apakah sudah ada obat-obatan yang dikonsumsi Pak? Ada buat DM, Oh, obat kencing manis. Tapi saya lupa namanya. oh. Untuk di rumah sakit kami Pak ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Dan di sini teman saya akan membaca. Ini semua untuk keselamatan kita bersama. Silahkan. Baik Pak, perkenalkan saya perawat Jusni. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan di sini ya Pak. Yang pertama itu Pak, sebelum saya akan membacakan peraturannya untuk ruangannya ini terlebih dahulu. Yang pertama itu mengenai jam kunjungannya di rumah sakit ini. Untuk jam kunjungannya dibatasi karena untuk menjaga kenyamanan klien. Terus yang kedua itu untuk jam kunjungannya mulai dari jam 10, dari jam 11 sampai dengan dari pagi jam 9 sampai dengan jam 11. Misalnya kalau dari jam sore berarti itu mulai dari jam 2 sampai jam 5. Itu untuk jam kunjungannya Pak. Terus yang kedua itu untuk yang jaga klien itu batasnya cuma 1 orang, bukan 2 orang. Nah di sini juga untuk yang ketiganya itu di sini untuk ruangannya harus bergantian untuk menjenguk. Misalnya ada keluarga keluarga bapak misalnya ke sini 2 orang, misalnya 1 orang 1 jam, habis 1 jam lagi 1 orang gitu Pak. Mungkin seperti itu peraturannya Pak. Terima kasih. Jadi tolong disampaikan ke keluarganya ya Pak. Kalau tidak suruh keluarganya bertemu saya di ruangan saya. Di sebelah sana. Mungkin hanya itu saja Pak, kami pamit dulu. Iya. Terima kasih Pak. Silakan untuk dapat penyakit diabetes mellitus. Nah terus di sini untuk perkiraan perawatan Bapak di ruangan ini selama 1 minggu. Nah untuk biaya perawat akan semakin parah, maka kita akan berusaha untuk sembuh. Nah untuk biaya keperawatan dan lainnya seperti obat dan alat nanti akan direkap dengan di ruangan dan diserahkan kepada Bapak. Mungkin cuma itu yang saya jelaskan. Baik Pak, apakah dari Bapaknya ada yang perlu ditanyakan? Baik, terima kasih Pak. Permisi ya Pak. Ya. Rekan-rekan, agenda kita pada pagi hari ini untuk pasien kadek yang melakukan discharge planning karena kondisi pasien sudah membaik dan kemungkinan untuk perawatan rumah. Bagaimana dengan persiapan kaki untuk Pak kadek? Baik Pak, untuk persiapan displaynya pada pasien kadek sudah siap, status pasien dan formatnya sudah siap. Untuk masalah pada pasien saat ini adalah luka pada kaki sebelah kiri, pasien yang memungkinkan untuk kambuh kembali sehingga perlu diinformasikan kepada pasien dan keluarga mengenai diet, tempat kontrol, cara perawatan kaki di rumah, dan tanda-tanda terjadi kekambuhan dan kegawatan pada pasien. Baik, terima kasih untuk cutting. Boleh saya periksa berkas-berkasnya? Baik Pak, ini berkas-berkas.
Selamat pagi Pak Iya, Kadek. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dari Pak. Ya, di sini Pak Kadek dijadwalkan pulang pada hari ini. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang harus kami sampaikan untuk perawatan Bapak. Itu saya persilahkan perawat ini untuk menyampaikan beberapa hal. Ada beberapa hal yang Mas Kadek perhatikan. Yang pertama itu di sini Bapak harus mematuhi diet yang sudah ditetapkan, yaitu rendah lemak, rendah glukosa, tinggi dan untuk mengendalikan lemah darah. Terus yang kedua itu Pak, di sini ada tanda-tanda hipoglikemia atau kadar gula darah turun, seperti mengantuk, bingung, lemas. Dan di sini juga Bapak harus segera mencari bantuan untuk ke yang dinkes lain. Nah, terus untuk yang ketiganya Pak, di sini ada perawatan kaki dan mencegah luka baru. Dan seperti tidak memakai sepatu yang sempit, tidak memakai alas kaki, hindari kulit yang lembab. Terus yang keempat itu Pak, di sini ada jaga luka tetap bersih dan kering. Terus untuk selanjutnya lagi di sini hindari penekanan yang lama pada kaki yang luka. Dan untuk yang berikutnya tetap kontrol gula darah secara rutin ya Pak. Terus yang berikutnya lagi di sini jangan menghentikan terapi obat tanpa konsultasi dengan dokter. Terus di sini juga ada minum obat secara teratur. Iya, Pak. Ya mungkin Bagaimana Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya Pak. Di sini baik, kalau tidak ada di sini kami akan lanjutkan lagi yang disampaikan saya sendiri. Nah, di sini juga di sini ada cara perawatan kaki. Baik Pak, di sini ada beberapa cara perawatan kaki. Nah, itu Bapak sendiri atau bisa dibantu keluarga harus membersihkan kaki dengan sabun terutama di sela-sela jari ya Pak. Terus yang untuk potong kuku jari-jari juga mengikuti lakukan jari kaki, jangan memotong kuku berbentuk lurus pada tepinya. Terus karena dapat menyebabkan tekanan pada jari-jari yang berdekatan. Terus untuk selanjutnya Pak, di sini kita harus hati-hati dengan tepi kuku yang kasar untuk mencegah kerusakan pada kuku. Terus yang untuk berikutnya lagi, di sini kita harus hindari merendam kaki berlama-lama dan menggunakan air panas. Dan untuk selanjutnya di sini kita harus gunakan pelembab untuk kulit yang kering, pakai kaos kaki yang terawat dari bahan kualitas Pak. Di sini untuk latihan kaki yang mempertahankan sirkulasinya. Terus untuk mengenai alas kaki, di sini hindari berjalan tanpa alas kaki. Terus yang kedua itu pakai sepatu yang pas, tidak sempit. Bapak harus periksa sepatu dari benda asing atau asing pada setiap hari. Dan di sini gunakan sepatu yang berbuat dari bahan menyerap dan ganti sepatu bila rusak. Bagaimana Pak? Apakah sudah puas dengan penjelasan saya? baik Pak Kadek, semua tadi sudah disampaikan oleh perawat. Ini saya harap Bapak dapat memahami. Sebelum itu Pak, untuk administrasinya apakah sudah diurus? Sudah diurus anak saya. Ya, nanti kalau anaknya sudah selesai urus, tolong disuruh datang ke kantor saya. Iya. Baik Pak, terima Atas kerjasamanya rekan-rekan semua, saya kira untuk kegiatan di start training pada pagi hari ini cukup bagus. Namun saya harapkan untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi untuk kenyamanan dan kepuasan pasien dan keluarga. Baik Pak. Baik, selamat bertugas kembali dan tetap jaga diri dan semangat. Semoga terhindar dari virus corona. Amin. Ingat APD kalau harus bahasa Indonesia. Itu dia. Terima kasih Pak. Jadi maksud saya minta ibu datang ke ruangan, yaitu saya menjelaskan kepada ibu mengenai sentralisasi obat. Jadi sentralisasi obat itu ibu segala macam obat yang akan diberikan kepada suami ibu
nanti ibu bisa mengambilnya di apotek dan diberikan kepada perawat. Nanti perawatnya akan memberikan kepada suami ibu. Jadi kalau misalnya ibu sudah setuju, tidak ada pertanyaan, jadi ibu bisa tanda tangan di sini. Pak, untuk ngambil obatnya di apotek lantai 1. Iya. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Ibu bisa kembali ke ruangan sekarang. Terima kasih Pak. Yuk. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Bagaimana keadaannya? Lemas, pusing. Iya lemas, pusing sama ini bagian kirinya nggak bisa digerakkan, mati rasa gitu dok. Oh, iya. Tapi saya periksa dulu Pak ya. Permisi Pak ya. Digerakkan Pak, tangannya bisa pakai yang kiri. Tangan kiri kanan, yang kanan saya gerakkan. Yang kiri nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, iya. Nama Marina ya sih dong. Pak, permisi, ini bapaknya mengalami stroke ringan. Nah, ini resepnya saya tulis. Nah, ini bapaknya mengalami stroke ringan. Nanti saya kasih resep buat diambil di apotek. Itu saya ucapkan terima kasih. Saya akan melakukan ke pasien saya. Terima kasih. Permisi. Iya Bu. Ini obatnya, ini sudah benar ya Bos? Ya sudah. Terima kasih Bu. Ya, makasih. Permisi. Ya Bu. Mbak, ini resepnya bisa disimpan di loker pasien ya. Nanti disesuaikan dengan cara minumnya. Ya Pak. Oke.